Film dimulai dengan sebuah berita yang mengabarkan bahwasannya dunia akan segera berakhir. NASA telah memberikan pengumuman terbuka ke seluruh dunia bahwa dalam 20 hari ke depan meteorit besar akan jatuh ke bumi. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan umat manusia, NASA sudah mengirimkan misil yang akan meledakkan meteorit tersebut, membuatnya menjadi puing-puing kecil yang pada akhirnya akan menjauhi bumi. Para ahli hanya bisa berpendapat jika meteorit ditemukan sedikit lebih cepat, situasi berbahaya seperti itu tidak akan pernah terjadi. Kini, manusia hanya bisa berdoa dan berharap solusi terakhir tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, umat manusia mempunyai batasannya dalam setiap upaya yang mereka lakukan. Solusi terakhir mereka gagal dan meteorit semakin mendekat. Pada akhirnya, pemerintah di berbagai negara termasuk Korea mengumumkan deklarasi untuk mengakui bahwa bumi akan berakhir. Waktu tersisa 7 hari lagi sampai kiamat. Pemerintah Korea memutuskan untuk menunjukkan sisa hari di televisi sebagai upaya mengingatkan warganya agar mereka menghabiskan waktu yang tersisa dengan penuh makna. Terlepas dari prediksi kiamat, tidak ada kerusuhan seperti di film pada umumnya. Sebaliknya, manusia beraktivitas dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang terdekat. Sebagai pria yang selalu menyendiri, namun tidak bisa merasakan momen indahnya bersama kekasih bahkan di hari-hari terakhirnya itu. Menghela nafas, Namu berkata bahwa mungkin dia akan mati kesepian sebelum kiamat. Namu adalah seorang pemuda yang baru diangkat menjadi polisi sekitar 1 bulan yang lalu. Dalam 4 tahun terakhir, dia hidup menyendiri di sebuah apartemen kecil dan sempit. Namu tidak pernah memiliki teman ataupun seorang kekasih. Satu hal yang mengejutkan adalah Namu tidak bisa mengingat masa lalunya. Dia seakan hidup di tubuh orang lain dengan ingatan yang kosong, di mana dia hanya tahu sekolah dan belajar untuk menggapai cita-citanya. Kini setelah menjadi polisi, Namu merenungkan perjuangannya dan bertanya-tanya untuk apa dia berusaha keras menjadi polisi jika pada akhirnya dunia akan kiamat. Walau demikian, dia tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Setelah mengganti pakaian dan mengenakan sepatu sempitnya, Namu berjalan di lorong kantor polisi bersiap untuk menjalankan tugasnya. Untuk sesaat, Namu melihat daftar buronan sebelum akhirnya dia pergi berpatroli. Dalam prosesnya, Namu menemukan berbagai macam individu yang dengan bebas mengekspresikan diri, tapi anehnya dia merasa familiar dengan itu semua. Setelah kembali ke kantor, Namu menemukan berita yang cukup mengejutkan di mana seorang pria mengaku bahwa dirinya mempunyai kekuatan super. Di dalam situs berbagi video, pria itu menunjukkan kemampuannya mengeluarkan api dari tangan. Sebelum akhirnya dia bercerita bahwa sudah dari lama dia menyembunyikan kemampuannya itu. Pria tersebut sangat yakin pasti ada manusia lain yang punya kemampuan super sepertinya. Di akhir video, dia mengajak orang-orang sepertinya untuk menunjukkan kemampuan dan bersatu untuk menyelamatkan bumi. Tidak lama dari itu, senior Namu menawarkan dirinya untuk berhenti bekerja jika mau. Tapi dia menolak dan akhirnya pergi berpatroli sekali lagi. Namu berjalan menyusuri pemukiman sembari mendongak ke atas saat melihat bendera aneh. Namu merasa pernah melihatnya di suatu tempat, tapi lagi-lagi dia tidak bisa mengingatnya. Tidak lama dari itu, Namu dikejutkan oleh seorang gadis yang memanjat tembok. Terheran-heran saat melihatnya, Namu juga merasa sudah pernah melihat gadis itu di suatu tempat. Namun kali ini dia mengingatnya. Gadis itu ada di dalam daftar buronan yang sebelumnya dia lihat. Dia adalah Heiwa, gadis cantik berusia 18 tahun yang dianggap telah melakukan tindak pencurian. Setelah dibawa ke kantor polisi, Namu memeriksa kembali daftar buronan dan ternyata Heiwa tidak ada di dalam daftar itu. Namu semakin bingung dengan apa yang terjadi kepadanya karena dia selalu merasa pernah melihat sesuatu. Heiwa membela diri dan berkata bahwa rumah yang dia panjat itu milik kenalannya sendiri yang merupakan salah satu manusia super, tapi dia tidak ada di rumah. Heiwa meminta polisi untuk membebaskannya karena dia hanya bermaksud untuk mengumpulkan manusia super guna menyelamatkan dunia. Menurutnya itu lebih baik daripada hanya berdiam diri menunggu kematian. Pada akhirnya, senior menugaskan Namu untuk mengantar Heiwa menemui manusia super itu. Bukan di rumah sebelumnya, melainkan di sebuah tempat yang cukup jauh dari perkotaan. Di perjalanan, Namu terlihat grogi saat berusaha akrab dengannya. Kurangnya pengalaman membuat dirinya sulit untuk berkomunikasi. Jelas, itu adalah pertanda bahwa Namu menyukainya. Namu singgah di sebuah pom untuk mengisi bahan bakar.
meninggalkan Heiwa yang tertidur untuk membeli bekal dan persediaan. Di dalam toko, Nam-U melihat acara berita mengenai orang-orang yang mulai mengidentifikasi diri memiliki kekuatan super. Sebuah organisasi juga telah terbentuk dan mulai merekrut manusia super lainnya untuk membantu NASA. Entah bantuan seperti apa, tapi menurut mereka masih ada harapan bagi umat manusia. Karena tidak ada penjaga toko, Nam-U meninggalkan uang sebelum akhirnya dia pergi. Tidak lama dari itu, terdengar suara teriakan dari Heiwa saat dia pergi ke toilet. Nam-U menyiapkan pistolnya dan memeriksa keadaan di sana. Ketika pintu toilet bergerak dengan sendirinya, Heiwa mengajak Nam-U untuk segera pergi dari tempat itu. Heiwa sangat yakin bahwa dia merasakan kehadiran manusia, dan dia beranggapan bahwa manusia itu mempunyai kekuatan super tak terlihat. Tidak banyak yang bisa dilakukan Nam-U selain menawarkan plester kepada Heiwa yang terluka. Perjalanan mereka pun berlanjut, melewati pedesaan yang sepi hingga akhirnya berhenti di suatu tempat. Lokasinya masih jauh dan mereka harus berjalan kaki untuk bisa tiba di sana. Di tengah-tengah perjalanan, sepatu sempit yang digunakan Nam-U membuat kakinya lecet. Saat mengobatinya, Nam-U bertanya kepada Heiwa kemampuan apa yang dimiliki oleh manusia super yang akan mereka jumpai itu. Heiwa menjelaskan bahwa orang itu punya kemampuan untuk mengetahui kekuatan seseorang. Pada dasarnya, manusia super itu terbagi menjadi dua. Ada yang menyadari kekuatannya dan ada juga yang tidak. Oleh karena itulah, dia menemui manusia super ini untuk mengidentifikasi orang-orang yang tidak menyadari kekuatannya. Dengan begitu, mereka bisa menemukan lebih banyak manusia super yang mungkin saja bisa menyelamatkan dunia. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan yang berada di puncak gunung. Orang yang mereka cari ternyata tidak ada. Heiwa memeriksa makanan yang untungnya belum basi, pertanda bahwa orang yang dia cari masih tinggal di tempat itu. Heiwa menjelaskan bahwa rumah itu adalah tempat berlatih Ibu Yang, manusia super yang mereka cari selama ini. Heiwa beranggapan bahwa dia sedang pergi ke suatu tempat dan akan segera kembali. Awalnya Nam-U akan segera pergi dari rumah itu, tapi Heiwa menyarankannya untuk menginap karena hari sudah semakin gelap. Di malam hari, Nam-U bermimpi duduk di sebelah Heiwa yang berkata bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Air matanya mengalir saat berkata bahwa langit di hari akhir sangat indah. Saat terbangun di pagi hari, Nam-U melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa NASA akan bekerja sama dengan para manusia super untuk meluncurkan misil terbaru. Mereka akan menggabungkan kekuatan super yang menentang hukum fisika dengan teknologi canggih yang dimiliki NASA ke dalam misil itu. Berita tersebut terdengar seperti harapan palsu, mengingat waktu hanya tersisa 6 hari lagi sebelum kiamat. Heiwa menemukan pakaian bekas dan sepasang sepatu untuk Nam-U. Heiwa menjelaskan bahwa dia sudah mencuci seragam polisi Nam-U dan akan dikembalikan jika kiamat tidak datang. Heiwa akan menunggu Ibu Yang di tempat itu lebih lama lagi. Jika dia tidak kembali, mati di tempat indah seperti itu menurutnya bukan hal yang buruk. Ketika Heiwa berkata bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, Nam-U terkejut karena seakan-akan dia mengalami deja vu. Dalam perjalanannya kembali ke kota, Nam-U beristirahat di sebuah bebatuan sebelum akhirnya dia kembali karena menyukai Heiwa. Nam-U terlalu gugup untuk menyatakan perasaannya hingga akhirnya dia membuat alasan untuk tetap tinggal bersama. Saat bercerita, terungkap bahwa Heiwa juga memiliki kekuatan dan Ibu Yang telah menyadarkan dia akan hal itu. Heiwa merasa malu terhadap kekuatan yang dia miliki karena menurutnya itu tidak berguna. Kekuatannya adalah membuat orang yang dia cintai tidak bisa melupakannya. Kekuatan itu membuatnya tidak menyadari bahwa sang ibu menderita penyakit Alzheimer. Tentu saja karena orang yang dia cintai tidak bisa melupakannya. Oleh karena itulah, Heiwa menganggap kekuatan itu tidak berguna. Tidak lama dari itu, Ibu Yang akhirnya datang. Heiwa segera mengajaknya untuk pergi guna mencari orang-orang super. Ibu Yang berkata bahwa mereka sudah terlambat karena pergerakan meteor lebih cepat dari dugaan. Berita di televisi menjelaskan bahwa meteor paling cepat akan tiba malam hari ini. Pecahan meteor perlahan mulai memasuki atmosfer bumi. Siaran televisi mulai mengalami gangguan sebelum akhirnya hilang. Walaupun dirasa tidak berguna, Ibu Yang mencoba menerawang Nam-U menggunakan kekuatannya. Terkejut saat menyadarinya, Ibu Yang menjelaskan bahwa Nam-U mempunyai kekuatan super di mana dia akan kembali ke masa lalu jika meninggal dalam kecelakaan. Itu artinya dia tidak akan mati karena bencana komet ini. Semuanya menjadi jelas bahwa Nam-U terjebak di dalam lingkaran waktu.
Dia sudah beberapa kali mengulangi kejadian ini tapi tidak bisa mengingatnya. Itulah alasannya kenapa dia merasa tidak asing dengan semua kejadian ini. Nam-u tidak bisa mengingat masa kecilnya karena dia sudah lama terjebak di lingkaran waktu tersebut dan dia terus mengulanginya hingga saat ini. Ingatan terakhirnya adalah di tahun 2016 di mana dia mengambil studi kepolisian. Ibu Yang menegaskan bahwa Nam-u bisa menyelamatkan dunia saat kembali ke masa lalu, mengingatkan orang-orang tentang bencana yang akan terjadi. Jika manusia menemukan komet ini lebih awal, peluang untuk mencegahnya akan lebih besar. Namun, Nam-u harus bisa mengingat semua kejadian ini. Bagaikan takdir, kekuatan yang dimiliki Heiwa bisa mengatasi hal itu. Heiwa harus bisa mencintai Nam-u agar dia tidak melupakannya. Di saat-saat terakhir, Heiwa berusaha mencintai Nam-u walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya. Atmosfer bumi mulai berubah akibat dampak dari meteor yang mulai mendekat. Dengan gugup, Nam-u menyatakan perasaannya, berkata bahwa dia menyukai Heiwa sejak pertama kali melihatnya. Namun, perasaan sejatinya tidak bisa dipaksakan begitu saja. Heiwa tidak bisa mencintai Nam-u dalam waktu singkat. Dia menangis, meminta maaf karena mungkin ini sudah menjadi akhir dari segalanya. Waktu kembali ke tahun 2016. Nam-u terbangun di apartemen sempitnya tanpa mengingat kejadian apapun. Itulah yang selama ini dia alami hingga melupakan masa lalunya. Ketika Nam-u pergi mengambil minum, dia bertemu dengan Heiwa yang ternyata satu apartemen dengannya. Fakta bahwa Nam-u tidak bisa mengingatnya adalah jawaban bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan dan dia akan terus mengulangi kenyataan pahit itu. Satu hal yang bisa diharapkan adalah munculnya keajaiban yang bisa merubah variabel dan membuka hati Heiwa untuk Nam-u suatu saat nanti.